Kesalahan Pemilihan kata yang 11 adalah Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan contoh kesalahan pemilihan kata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sela dan teman di sebelah kiri saya Ratu, dan teman di sebelah kanan saya Cantika. dan sebelahnya lagi. saya Selvan. Simak videonya ya, dadah. Kesalahan penggunaan kata yang pertama adalah kata manis dan cantik. Contohnya, wanita yang di sebelah saya memiliki wajah yang manis. Kata manis pada kalimat tersebut salah karena kata manis itu lebih menunjukkan ke rasa suatu makanan atau minuman. Yang benar itu adalah wanita yang di sebelah saya memiliki wajah yang cantik. Kesalahan pemilihan kata yang kedua adalah saya buang air besar di toilet kampus. Itu adalah contoh pemilihan kata yang salah karena kamar mandi adalah tempat untuk mandi dan yang tepat adalah toilet karena toilet adalah tempat untuk buang air besar dan untuk buang air kecil. Jadi kalimatnya yang benar adalah saya buang air kecil di toilet kampus. Kesalahan pemilihan kata yang ketiga adalah sikapnya yang dingin membuat banyak wanita jatuh hati kepadanya. Kalimat ini salah loh teman-teman. Kenapa? Karena kata dingin mempunyai arti bersuhu rendah. Jadi kata yang cocok adalah cuek. Jadi kalimatnya akan menjadi sikapnya yang cuek membuat banyak wanita jatuh hati kepadanya. Kesalahan pemilihan kata yang keempat adalah membawahi dan membawakan. Ketua organisasi membawahi sekretaris dan bendaharanya. Kata membawahi masih salah loh teman-teman. Terus yang benar bagaimana? Yang pertama, kita harus tahu arti dari kata membawahi dan membawakan. Membawahi artinya berada di bawah pimpinan atau jabatan seseorang, sedangkan membawakan artinya mengepalai atau berada di atas seseorang. Jadi kalimat yang benar adalah ketua organisasi membawakan sekretaris dan bendaharanya. Contoh kesalahan pemilihan kata yang kelima adalah ataupun maupun. Contohnya, seluruh murid kelas 1 ataupun kelas 2 wajib mengikuti acara yang diadakan oleh sekolah. Kata ataupun ini salah karena kata ataupun itu hanya memilih antara kelas 1 atau kelas 2, tidak menyertai seluruh anggota kelas 1 dan kelas 2. Jadi yang benar adalah seluruh murid kelas 1 maupun kelas 2 wajib mengikuti acara yang diadakan oleh sekolah. Karena kata maupun ini menyertai seluruh anggota kelas 1 dan kelas 2. Kesalahan pemilihan kata yang keenam adalah saya membeli empek-empek di pedagang kaki lima. Itu adalah contoh pemilihan kata yang salah karena empek-empek memiliki arti lelaki yang sudah tua atau kakek-kakek. Yang benar adalah pempek. Pempek adalah makanan khas Palembang. Jadi contoh kalimat yang benar adalah saya membeli pempek di pedagang kaki lima. Kesalahan pemilihan kata yang ketujuh adalah Paman mau membeli rumah impiannya setelah mendapatkan pekerjaan. Ini merupakan contoh kalimat yang kurang tepat karena kata mau mempunyai arti, mempunyai dorongan yang besar, kesungguhan hati, dan minat untuk mendapatkan sesuatu dengan tindakan nyata. Sehingga kata mau akan diganti dengan kata ingin yang mempunyai arti ketertarikan terhadap sesuatu yang masih hanya sebatas angan-angan. Sehingga kalimat yang benar akan menjadi Paman ini membeli rumah impiannya setelah mendapatkan pekerjaan. Kesalahan pemilihan kata yang ke-8 adalah kasat mata dan tak kasat mata. Di rumah kosong itu ada makhluk kasat mata. Dalam konteks yang dimaksud di sini adalah hantu atau roh yang tidak bisa dilihat secara langsung atau tidak nyata. Padahal kita tahu di sini bahwa kasat mata memiliki arti tersendiri yaitu nyata, bisa dilihat atau konkret. Jadi penggunaan kata yang tepat adalah di rumah kosong itu ada makhluk yang tidak kasat mata. Kesalahan pemilihan kata yang ke-9 adalah mati dan meninggal. Contohnya, orang itu telah mati kemarin sore.
kata mati pada kalimat tersebut itu salah, karena kata mati itu lebih pantas digunakan untuk benda mati ataupun makhluk hidup lain selain manusia. Nah, kalimat yang benar itu adalah orang itu telah meninggal kemarin sore. Kata meninggal ini lebih pantas digunakan karena kata meninggal ini lebih menunjukkan rasa hormat. Kesalahan penggunaan kata yang ke-10 adalah air sungai ini terlihat putih dan belum terkena polusi. Itu adalah contoh penggunaan kata yang salah, karena terdapat kata putih yang dapat diartikan warna dasar dan dapat membuat warna lainnya. Jadi, kata yang tepat seharusnya adalah bening, karena bening dapat diartikan jernih. Jadi, kalimat yang tepat adalah air sungai ini terlihat bening dan belum terkena polusi. Contoh kesalahan pemilihan kata yang ke-11 adalah Polri membuka penerimaan Binara pada tanggal 21 sampai 23 April 2021. Ini merupakan contoh pemilihan kata yang salah karena kata Binara sebenarnya mempunyai arti menara. Kata yang dimaksud sebenarnya adalah kata Bintara yang punya arti suatu golongan pangkat tentara dan kepolisian. Sehingga kalimat yang benar akan menjadi Polri membuka penerimaan Bintara pada tanggal 21 sampai 23 April 2021. Kesalahan pemilihan penggunaan kata yang ke-12 adalah interpretasi dan implementasi. Kita harus menginterpretasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Interpretasi sendiri memiliki arti, tafsiran, pemberian pendapat, atau pandangan terhadap sesuatu hal. Sedangkan implementasi memiliki arti, penerapan, atau pelaksanaan. Jadi, penggunaan kata yang tepat dari contoh tadi bukan menginterpretasikan, melainkan mengimplementasikan. Dengan begitu, kalimat yang benar adalah kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan pemilihan kata yang ke-13 adalah emosi dan marah. Contohnya, kamu harus berhati-hati dengannya karena dia mudah emosi. Kata emosi pada kalimat tersebut salah karena kata emosi ini memiliki artian yang banyak seperti sedih, bahagia, ataupun marah. Kalimat yang benar itu adalah kamu harus berhati-hati dengannya karena dia mudah marah. Kesalahan pemilihan kata yang ke-14 adalah dia cerdas karena rajin belajar. Itu adalah contoh pemilihan kata yang salah, karena cerdas merupakan hal yang didapatkan tanpa perlu dipelajari, atau dengan kata lain, cerdas merupakan suatu hal bawaan. Jadi kata yang benar adalah pintar, karena pintar merupakan suatu perilaku yang dapat dipelajari. Jadi kalimat yang benar adalah dia pintar karena rajin belajar. Contoh kesalahan pemilihan kata yang ke-15 adalah Paman membantu Santi melanggar jalan raya yang sedang ramai. Ini merupakan contoh pemilihan kata yang salah karena kata melanggar mempunyai arti melawan atau menyalahi. Sehingga kata yang lebih tepat adalah menyeberangi yang mempunyai arti berpihak ke sebelah. Sehingga kalimat yang benar akan menjadi Paman membantu Santi menyeberangi jalan raya yang sedang ramai. Kesalahan pemilihan kata yang ke-16 adalah jam dan pukul. Kelas besok dimulai jam berapa? Banyak yang mengira bahwa penggunaan kata jam dan pukul ini sama atau bisa saling menggantikan. Padahal penggunaannya berbeda dalam bahasa Indonesia. Jam digunakan untuk memberikan informasi mengenai jangka waktu, masa, dan durasi. Sedangkan pukul digunakan untuk mematikan waktu. Jadi contoh yang tepat adalah kelas besok dimulai pukul berapa? Kesalahan pemilihan kata yang ke-17 adalah persilahkan dan serahkan. Contoh kalimatnya adalah pada Bapak Budiman waktu dan tempat kami persilahkan. Kata persilahkan ini salah karena waktu dan tempat tidak bisa dipersilahkan. Jadi yang benar menggunakan kata serahkan. Contoh kalimat yang benar adalah kepada Bapak Budiman waktu dan tempat kami serahkan. Kesalahan pemilihan kata yang ke-18 adalah
Liburan ke Bali hanya akan menjadi wacana. Itu adalah contoh kesalahan pemilihan kata, karena terdapat kata wacana di mana yang memiliki arti percakapan secara verbal atau seperti diskusi, pidato, dan lain-lain. Jadi kita bisa menggantinya dengan menggunakan kata terlaksanakan atau tidak terlaksanakan. Jadi kalimat yang benar adalah liburan di Bali bisa jadi tidak terlaksanakan. Contoh kesalahan pemilihan kata yang ke-19 adalah mistis masih menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat pedesaan. Ini merupakan contoh pemilihan kata yang salah karena kata mistis sendiri merupakan kata sifat dari mistik. Kata mistik mempunyai arti hal gaib yang tidak dapat terjangkau oleh akal sehat manusia. Sehingga kalimat yang benar akan menjadi mistik masih menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat pedesaan. Kesalahan pemilihan kata yang ke-20. Kata kita dan kami. Kata kita memiliki cakupan ketiga lawan bicara diikut sertakan dengan pembicaranya. Sedangkan kata kami tidak mengikut sertakan lawan bicaranya. Misalnya dalam sebuah keadaan ketika aku dan 3 temanku akan membangun bisnis coffee shop bersama dan sedang berdiskusi dengan kamu. Contoh kalimatnya seperti ini. Kami ingin membangun coffee shop bersama. Kalau kamu ingin bergabung, langsung hubungi aku ya. Nah, kata kami di sini hanya mencakup aku dan 3 temanku, sedangkan kamu tidak termasuk. Kemudian, bagaimana dengan kata kita? Kata kita sendiri itu digunakan ketika aku, 3 temanku, dan kamu ingin membangun sebuah bisnis coffee shop bersama-sama. Contoh kalimatnya, kita kan mau membangun bisnis. Semangat dong! Jadi itu dia perbedaan kata kita dan kami. Itulah Beberapa contoh kesalahan pemilihan kata. Semoga bermanfaat ya. Dadah!